Jarum jam di dashboard truk gandengnya menunjukkan pukul 23.47, seolah waktu itu sendiri telah membeku dalam keheningan yang menyesakkan. Kilau lampu-lampu kota terakhir yang ia singgahi sudah lama lenyap, ditelan oleh kegelapan pekat yang membentang di depan mata. Andra, seorang sopir truk yang sudah melintasi ribuan kilometer, merasakan firasat buruk yang aneh saat ia menepikan kendaraannya di pinggir jalan yang membelah hutan Wonokerto. Hatinya sudah tak enak sejak awal, sejak hawa dingin yang tak wajar merayap masuk ke dalam kabinnya. Hujan gerimis baru saja berhenti, meninggalkan tetesan-tetesan lembut yang menimpa dedaunan. Butiran-butiran air itu menciptakan aroma tanah basah yang menyengat, bercampur dengan bau daun kering dan lumut yang membusuk, aroma khas hutan tua yang menyimpan rahasia kelam. Kelembaban udara terasa begitu pekat, menempel di kulitnya. Kaca jendela truknya berembun, seolah sebuah kekuatan tak kasat mata tidak ingin ia melihat keluar. Andra menyeka embun itu, namun ia merasa seolah ada tangan lain yang dengan cepat mengembalikannya, mengurungnya di dalam ruang sempit itu. Tepat saat ia mencoba memfokuskan pandangannya ke jalan, sebuah desis halus terdengar dari belakang. Ban belakang kanan truknya tiba-tiba kempis total. Tidak ada suara ledakan yang dramatis, hanya desis perlahan yang terasa seperti bisikan jahat, seolah ban itu ditarik napas oleh sesuatu yang tak terlihat. Sial, gumamnya, menepuk setir kemudi dengan frustrasi. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang mulai berdegup kencang. Jalan ini, yang dikenal sebagai jalur tua menuju Wonokerto, terkenal sangat jarang dilalui kendaraan lain, terutama di malam hari. Ia sendirian, dan rasa kesepian itu memicu firasat buruk yang merayap di punggungnya. Lampu kabut truk yang berwarna kekuningan hanya mampu menembus jarak pendek. Cahayanya menyorot pohon-pohon jati yang menjulang tinggi, berdiri rapat dan kokoh, bagai dinding raksasa yang mengurung jalan di kedua sisinya. Batang-batang pohon itu tampak seperti jari-jari kurus yang mencakar langit. Andra menyalakan lampu hazard, membuat dua titik oranye berkedip-kedip di tengah kegelapan, seolah meminta pertolongan yang takkan pernah datang. Lampu hazard itu, dalam kegelapan yang pekat, terasa seperti dua mata kecil yang ketakutan. Ia kemudian meraih jas hujan tipisnya dari belakang jok, mengenakannya dengan terburu-buru. Dingin mulai terasa menusuk tulang, bukan karena suhu udara, melainkan karena hawa dingin yang aneh, dingin yang terasa seperti berasal dari dalam tanah. Udara malam yang lembab terasa dingin menggigit, membawa semilir angin yang aneh. Angin itu bukan sekadar tiupan, melainkan serangkaian bisikan samar yang seolah memanggil namanya, melantunkan sebuah melodi yang tak ia kenali. Andra mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara angin yang membelah pepohonan. Namun, ketika ia membuka pintu kabin dan melangkah keluar, bisikan itu semakin jelas. Nama, Andra, diulang-ulang dengan nada yang melankolis. Suara riang jangkrik yang tadinya mengisi kesunyian malam tiba-tiba berhenti. Seketika, sunyi merayap di sekelilingnya, tebal dan mencekam. Hanya suara rintik hujan yang pelan dan suara mesin pendingin truk yang menderu pelan yang memecah keheningan. Andra merasa seolah ia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di dunia ini. Jantungnya berdebar kencang, namun ia berusaha bersikap logis. Ia adalah sopir, dan memperbaiki ban adalah bagian dari pekerjaannya. Ia harus tetap tenang, ia harus menyelesaikan ini. Ia membuka pintu bagasi alat yang berat, suara engselnya yang berderit nyaring memecah keheningan. Suara itu terasa seperti sebuah pengumuman, sebuah tanda bahwa ia telah memulai sebuah ritual yang tidak bisa dihentikan. Ia menyiapkan dongkrak, hidrolik dan kunci roda yang besar, merasakan dinginnya besi itu merambat ke dalam tangannya. Tangan Andra gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Ketika tangannya menyentuh besi dingin itu, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bukan dari jauh, melainkan sangat dekat. Perasaan itu begitu kuat, seolah ada mata tak terlihat yang menempel di punggungnya, mengikuti setiap gerakannya dengan saksama. Ia menoleh ke belakang, dan ia melihat bayangan hitam yang sangat cepat melintas dari pohon ke pohon. Andra menggosok matanya, ia berpikir itu hanya halusinasi. Ia kembali fokus pada alat-alatnya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu.
Perasaan itu semakin kuat, seolah ada tangan-tangan dingin yang mulai merayap di punggungnya. Andra menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut. Ia harus menyelesaikan ini. Ia harus segera pergi. Ia mengambil senter di kepalanya, menyalakannya, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memperbaiki ban ini. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini. Lampu senter di kepalanya memancarkan cahaya putih yang kuat, menciptakan sorotan yang menari-nari di atas dedaunan yang basah. Bayangan-bayangan aneh tercipta dari cahaya itu, bergerak dan memanjang seolah hidup, seolah bayangan-bayangan itu adalah makhluk-makhluk yang bersembunyi di kegelapan. Andra menyorotkan senternya ke arah ban yang kempis. Matanya membelalak kaget. Retakan besar menganga di sisi dalam ban, seperti disobek dengan benda tajam yang amat besar. Tepi sobekannya tidak rata, melainkan bergerigi, seolah dicakar oleh sesuatu dengan cakar yang panjang dan tajam. Ini bukan kerusakan biasa. Aneh, tadi jalan mulus, batinnya kebingungan. Kerusakan ini tampak disengaja, seperti sebuah tanda. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang tak wajar merambat naik dari kakinya, hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Angin berhembus, kali ini membawa aroma anyir yang tajam, seperti bau kembang melati yang membusuk bercampur dengan bau karat darah. Aroma itu menusuk hidungnya, membuat perutnya mual dan kepalanya pening. Andra mencoba menahan napas, tapi bau itu terasa seperti menempel di udara, tidak bisa ia hindari. Daun-daun kering di sekitarnya berdesir, bukan karena angin, tapi karena gerakan yang tak terlihat. Mereka bergetar dan meliuk-liuk, seperti tangan-tangan kurus yang melambai-lambai, memanggilnya untuk mendekat, untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan. Andra menoleh ke belakang, firasatnya semakin kuat. Ia merasa ada langkah ringan mengikuti setiap gerakannya, langkah kaki telanjang di atas tanah basah. Setiap kali ia berbalik, suara itu berhenti. Hanya ada suara tetes hujan yang jatuh dari daun dan menimpa tanah, menciptakan melodi yang mencekam. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi akibat kelelahan. Tapi ia tahu itu bukan halusinasi. Ia menyalakan dongkrak, dan suara besi yang berderit nyaring memecah kesunyian, membuatnya semakin sadar akan betapa rentannya ia di sini. Saat besi dongkrak mulai mengangkat beban berat truk, dari sudut matanya, ia melihat kilatan putih melintas di balik batang pohon yang jauh. Kilatan itu bukan kilatan cahaya, melainkan sebuah sosok yang bergerak sangat cepat, seolah melompat dari pohon ke pohon, menyingkap gaun putihnya. Andra membeku di tempat. Ia mengarahkan senternya ke arah yang sama, tapi tidak ada apa-apa. Hanya pantulan senter, ia meyakinkan diri, namun ia tahu itu bohong. Bulu kuduknya meremang dari leher hingga ke punggungnya, dan merinding itu terasa sampai ke kulit kepalanya. Ia kembali fokus pada dongkrak, berusaha mengabaikan semua hal aneh itu. Namun, ia tidak bisa. Perasaan terperangkap itu begitu kuat, seolah ada jaring tak kasat mata yang mulai melilitnya, dan ia baru saja menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap. Suara tawa lirih yang ia dengar di awal sebelumnya kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Itu adalah tawa seorang anak kecil, tapi tawa itu terasa dingin dan jahat. Andra mengambil kunci roda, dan ia merasakan hawa dingin yang aneh dari besi itu. Ia tahu itu bukan karena dinginnya malam. Ia mulai memutar baut, dan ia mendengar bisikan-bisikan dari segala arah. Bisikan itu tidak jelas, hanya sebuah dengungan yang mengganggu. Andra tidak bisa mengabaikannya. Ia terus berputar, dan ia merasakan tangan-tangan dingin menyentuh punggungnya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia kembali bekerja, dan ia mendengar suara napas yang berat di sampingnya. Ia menoleh, dan ia melihat bayangan putih yang sangat tipis, nyaris tidak terlihat. Bayangan itu menatapnya, dan ia bisa merasakan mata yang dingin dan menusuk. Ia kembali bekerja, ia tidak ingin melihat apa yang ada di sana. Tiba-tiba, ia mendengar suara ranting patah di belakangnya. Andra menoleh, dan ia melihat sepasang mata merah menyala, menatapnya dari balik semak-semak. Ia mengambil dongkrak dan ia berlari kembali ke truknya.
Ia tidak ingin berurusan dengan apa yang ada di sana. Ia memanjat masuk, ia mengunci pintu, dan ia menghela napas lega. Ia berpikir bahwa ia sudah aman, tetapi ia salah. Ia melihat ke arah kursi penumpang, dan ia melihat bayangan hitam yang duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Bayangan pertama, Andra menutup pintu kabin dengan keras, jantungnya berdegup kencang di dalam dadanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa bayangan yang ia lihat hanyalah ilusi. Namun, ia tahu itu bukan ilusi. Saat ia mulai melepas baut-baut ban yang keras, tiba-tiba ia mendengar suara tawa. Bukan tawa orang dewasa, melainkan tawa lirih yang terdengar seperti anak kecil, merdu namun mengerikan. Tawa itu terdengar sangat dekat, seolah di sampingnya. Andra menghentikan gerakannya. Tawa itu terdengar lagi, memantul di antara batang-batang jati yang rapat, membuat Andra sulit menentukan dari mana asalnya. Tawa itu seperti memanggil, seperti mengundang. "Halo, ada orang," serunya, suaranya sendiri terdengar kaku dan serak. Hutan itu menelan suaranya, tidak ada jawaban, hanya dengung angin yang kini terdengar seperti bisikan mengejek. Ia menegakkan punggungnya, jantungnya berdegup kencang di dalam dadanya. Adrenalinnya melonjak, membanjiri tubuhnya dengan rasa takut. Ia tahu ia tidak sendirian. Tiba-tiba, lampu senter di kepalanya meredup. Cahayanya berkedip-kedip lemah seolah baterainya habis. Andra mencoba menekan tombolnya, tapi tidak ada gunanya. Cahaya itu semakin redup, seolah disedot oleh kegelapan yang hidup di sekelilingnya. Bersamaan dengan itu, lampu hazard truknya yang tadinya berkedip normal, mulai berkilat aneh. Kedipannya tidak teratur, kemudian padam sejenak, meninggalkan Andra dalam kegelapan yang absolut. Hanya kegelapan dan suara rintik hujan yang tersisa. Dalam gelap, ia mendengar derap kaki kecil, seperti langkah anak-anak yang berlari-lari di atas tanah. Suara itu begitu dekat, mengelilinginya, seolah ada banyak makhluk kecil yang bermain-main di sekitarnya. Kemudian, sebuah bayangan setinggi pinggang orang dewasa melintas cepat di depannya. Bayangan itu samar, namun Andra bisa melihat bentuknya yang ramping dan bergerak dengan lincah. Itu bukan bayangan manusia biasa. Astaga, napasnya memburu, paru-parunya seperti kekurangan oksigen. Ia meraba-raba ke dalam kantongnya untuk mencari korek api, ingin memastikan ada sumber cahaya lain yang bisa ia nyalakan. Bayangan itu kembali melintas, kali ini lebih dekat, ia bisa merasakan hembusan angin dingin dari pergerakannya. Teror ini terasa nyata, bukan lagi sekadar halusinasi. Ia harus menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin. Ia menyalakan lampu kabin, dan ia melihat bayangan itu di kaca spion. Bayangan itu berdiri di belakangnya, dan ia menatapnya dengan mata yang kosong. Andra menutup spion itu dengan tangan gemetar, dan ia kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tahu ia harus pergi dari sini sekarang juga. Ia mengambil ban cadangan, dan ia melihat jejak kaki kecil yang aneh di lumpur. Jejak kaki itu tidak berbentuk manusia, melainkan seperti jejak kaki anak-anak yang memiliki 3 jari, dengan kuku yang panjang dan tajam. Andra menelan ludah, ketakutan yang ia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup bagasi alat dan berlari ke arah kabin truk, berharap bisa segera pergi dari tempat mengerikan itu. Ia memanjat masuk ke dalam kabin, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Ia berpikir bahwa ia sudah aman, tetapi ia salah. Ia melihat ke arah kursi penumpang, dan ia melihat bayangan hitam yang duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Andra berteriak, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memperbaiki ban ini. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini. Jeritan tanpa wajah. Andra berlari kecil ke arah kabin truk, meraih kunci kontak. Ia menyalakannya dan menghidupkan lampu kabin untuk mendapatkan penerangan tambahan. Cahaya lampu kabin yang redup menerangi seisi ruangan, memberikan sedikit rasa aman. Namun, saat matanya tak sengaja melirik kaca spion tengah, ia melihat sosok putih berdiri tepat di belakang truknya.
Sosok itu tinggi dan kurus, dengan gaun putih yang lusuh. Hati Andra mencelos. Wajah sosok itu buram, seperti kabut tebal yang menyelimuti. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya sebuah cekungan gelap di mana wajah seharusnya berada. Wajah itu menatapnya, meskipun tidak memiliki mata. Andra tersentak. Ia menoleh dengan cepat ke belakang, tetapi sosok itu lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Ruangan di luar kabin kembali kosong, hanya ada kegelapan dan pepohonan. Tiba-tiba, jeritan melengking pecah dari arah hutan. Jeritan itu begitu nyaring, begitu parau, seolah keluar dari tenggorokan yang sobek dan berdarah. Jeritan itu tidak terdengar seperti jeritan manusia, melainkan jeritan penderitaan yang tak tertahankan. Jeritan itu panjang, bergetar di udara, menusuk telinganya. Telinganya berdenging, membuat kepalanya terasa pening dan berputar. Ia merasa seolah jeritan itu adalah miliknya sendiri, sebuah suara ketakutan yang datang dari dalam jiwanya. Ia memutuskan untuk mempercepat pekerjaannya. Tangan Andra gemetar saat ia memegang kunci roda dan mulai memutar baut-baut yang berat. Keringat dingin membasahi dahinya, bercampur dengan butiran-butiran hujan. Hujan kini kian deras, mengubah tanah di sekitarnya menjadi lumpur yang licin. Setiap gerakan menjadi sulit, setiap langkah menjadi berat. Seolah hutan itu tidak ingin ia pergi. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar sangat dekat. Andra mengangkat kepalanya, mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ia melihat sepasang mata merah menyala di balik semak-semak, berkedip, lalu menghilang. Ia merasa seperti dikepung, dikelilingi oleh makhluk-makhluk tak terlihat yang menunggunya lengah. Ia harus segera menyelesaikan ini. Tapi ia tahu, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia mengambil dongkrak, dan ia melihat bayangan hitam yang duduk di sampingnya. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang aneh dari bayangan itu. Andra berteriak, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memperbaiki ban ini. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini. Ia mengambil kunci roda, dan ia melihat jejak kaki kecil yang aneh di lumpur. Jejak kaki itu tidak berbentuk manusia, melainkan seperti jejak kaki anak-anak yang memiliki 3 jari, dengan kuku yang panjang dan tajam. Andra menelan ludah, ketakutan yang ia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup bagasi alat dan berlari ke arah kabin truk, berharap bisa segera pergi dari tempat mengerikan itu. Ia memanjat masuk ke dalam kabin, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Ia berpikir bahwa ia sudah aman, tetapi ia salah. Ia melihat ke arah kursi penumpang, dan ia melihat bayangan hitam yang duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Andra berteriak, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Perangkap tak kasat mata, tepat ketika ia berhasil memasang ban cadangan, dongkrak yang menahan beban truk tiba-tiba amblas. Bukan karena tergelincir, melainkan seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya ke dalam tanah. Truk berguncang hebat, dan Andra hampir terjengkang ke lumpur. Ia berhasil menyeimbangkan dirinya, namun rasa panik merayap naik ke tenggorokannya. Dari balik semak-semak di dekatnya, sepasang mata merah menyala lagi, memandangnya dengan tatapan dingin dan kejam. Mata itu tidak memiliki pupil, hanya 2 titik api yang menakutkan. Andra menyorotkan senternya ke arah mata itu, dan mata itu lenyap seperti bara yang padam. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa dingin, suhu menurun drastis. Napasnya beruap, dan ia bisa melihat uap itu keluar dari mulutnya seperti asap. Aroma busuk anyir kembali datang, kali ini kian pekat dan menusuk. Aroma itu seperti bau darah basi yang mengering di bawah sinar matahari. Andra menahan napas, berusaha menyingkirkan bau mengerikan itu. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan,
pergi, pulang, sangat dekat di telinganya. Suara itu serak dan bergetar, seperti bisikan orang tua yang sekarat. Andra menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lututnya lemas, rasanya ingin menyerah saja. Namun, ia memaksa dirinya untuk kembali fokus. Ia mengganti ban cadangan dan mengencangkan baut-bautnya dengan sekuat tenaga, mengabaikan rasa takut yang terus membanjiri dirinya. Jantungnya berdetak seperti genderang perang, setiap detaknya terasa hingga ke telinganya. Ia tahu ia sedang dalam bahaya, tapi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Saat ia menyelesaikan pekerjaannya, ia melihat sebuah jejak kaki kecil yang aneh di lumpur. Jejak kaki itu tidak berbentuk manusia, melainkan seperti jejak kaki anak-anak yang memiliki 3 jari, dengan kuku yang panjang dan tajam. Andra menelan ludah, ketakutan yang ia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup bagasi alat dan berlari ke arah kabin truk, berharap bisa segera pergi dari tempat mengerikan itu. Ia memanjat masuk ke dalam kabin, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Ia berpikir bahwa ia sudah aman, tetapi ia salah. Ia melihat ke arah kursi penumpang, dan ia melihat bayangan hitam yang duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Andra berteriak, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memperbaiki ban ini. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini. Ia mengambil kunci roda, dan ia melihat jejak kaki kecil yang aneh di lumpur. Jejak kaki itu tidak berbentuk manusia, melainkan seperti jejak kaki anak-anak yang memiliki 3 jari, dengan kuku yang panjang dan tajam. Andra menelan ludah, ketakutan yang ia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup bagasi alat dan berlari ke arah kabin truk, berharap bisa segera pergi dari tempat mengerikan itu. Ia memanjat masuk ke dalam kabin, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Ia berpikir bahwa ia sudah aman, tetapi ia salah. Ia melihat ke arah kursi penumpang, dan ia melihat bayangan hitam yang duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Andra berteriak, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Hantu penumpang. Andra menutup pintu kabin dengan keras, lalu menghembuskan napas lega. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Ia melihat ke arah kursi penumpang, dan jantungnya mencelos. Kursi itu basah kuyup, seolah baru saja diduduki oleh seseorang yang kehujanan. Padahal pintu truk tertutup rapat sejak tadi, dan tidak ada air yang menetes dari atap kabin. Jejak kaki kecil yang aneh, sama seperti yang ia lihat di lumpur, tampak menapak di karpet dashboard. "Siapa di sini?" teriaknya, suaranya pecah dan gemetar. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh kabin, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia meraba-raba kursi itu, dan rasanya benar-benar dingin dan basah. Tiba-tiba, radio truk menyala sendiri. Suara yang keluar bukanlah suara stasiun radio biasa, melainkan lagu keroncong kuno yang sumbang, seolah direkam dari zaman yang sudah lama berlalu. Liriknya aneh, tentang sebuah kecelakaan di jalan yang sama. "Kutemui sang rembulan, di jalan yang berdarah, kulihat engkau di sana, menangis tanpa suara." Suara penyanyinya serak, seperti suara dari mimpi buruk. Andra berusaha mematikan radio itu, tetapi tidak ada gunanya. Radio itu terus menyala, memutar lagu yang sama berulang-ulang, seolah mengejeknya. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ia melirik spion tengah, dan ia melihat bayangan wanita berambut panjang duduk di kursi belakang. Wanita itu memakai gaun pengantin putih yang lusuh, dan rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Andra menoleh dengan cepat, tetapi kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan yang pekat. Keringat dingin membasahi punggungnya meskipun udara di dalam kabin terasa membeku. Ia kembali menatap spion, dan kali ini ia melihat bayangan wanita itu tersenyum.
Senyumnya lebar dan mengerikan, menampakkan gigi-gigi yang tajam seperti gigi anjing. Andra berteriak, dan ia menutup spion itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, ia harus pergi dari sini sekarang juga. Ia memutar kunci kontak, menghidupkan mesin truknya. Mesin menderu, dan ia menyalakan lampu depan yang terasa sangat redup. Ia berharap bisa segera keluar dari tempat terkutuk ini. Ban baru berputar, truknya melaju perlahan di jalan yang berlumpur. Ia merasa lega, ia berpikir bahwa ia akan selamat. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Jalan aspal yang tadinya terlihat di depannya tiba-tiba lenyap. Berganti dengan tanah hitam tanpa ujung, yang dikelilingi oleh pepohonan yang rapat. GPS di ponselnya hanya menampilkan layar putih, seolah tidak bisa mendeteksi lokasinya. Ini tidak mungkin, gumamnya, suara sendiri terdengar tidak percaya. Ia melihat ke belakang, dan ia melihat jalan aspal di belakangnya juga lenyap. Ia benar-benar terperangkap di sini. Pohon-pohon jati di sekelilingnya seolah bergerak, mendekat, membentuk dinding yang semakin rapat, menutup jalur. Lampu depan truknya hanya mampu menyorot kabut pekat yang bergerak melawan arah angin, seolah hidup. Tiba-tiba, suara ketukan keras dari atap kabin membuatnya tersentak. 3 ketukan, jeda, lalu 2 ketukan, ritme aneh seperti sandi. Andra tahu itu bukan suara ranting yang jatuh. Itu adalah ketukan yang disengaja. Ia menelan ludah, rasa takutnya berubah menjadi panik. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, berharap bisa melesat keluar dari tempat ini. Tapi truknya seperti ditahan sesuatu. Kecepatan truknya tidak bertambah, meskipun ia menginjak pedal gas hingga penuh. Dari kaca samping, ia melihat bayangan-bayangan aneh melintas di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak sangat cepat, seolah melayang di udara. Ia kembali menatap spion tengah, yang ia tutup tadi. Dan ia melihat sebuah tangan kurus dengan kuku panjang dan hitam, mencakar-cakar spion itu dari dalam. Andra membuang spion itu dengan ketakutan, dan ia berteriak. Jalan yang menghilang. Ia memutar kunci kontak, menghidupkan mesin truknya. Mesin menderu, dan ia menyalakan lampu depan yang terasa sangat redup. Ia berharap bisa segera keluar dari tempat terkutuk ini. Ban baru berputar, truknya melaju perlahan di jalan yang berlumpur. Ia merasa lega, ia berpikir bahwa ia akan selamat. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Jalan aspal yang tadinya terlihat di depannya tiba-tiba lenyap. Berganti dengan tanah hitam tanpa ujung, yang dikelilingi oleh pepohonan yang rapat. GPS di ponselnya hanya menampilkan layar putih, seolah tidak bisa mendeteksi lokasinya. Ini tidak mungkin, gumamnya, suara sendiri terdengar tidak percaya. Ia melihat ke belakang, dan ia melihat jalan aspal di belakangnya juga lenyap. Ia benar-benar terperangkap di sini. Pohon-pohon jati di sekelilingnya seolah bergerak mendekat, membentuk dinding yang semakin rapat, menutup jalur. Lampu depan truknya hanya mampu menyorot kabut pekat yang bergerak melawan arah angin, seolah hidup. Tiba-tiba, suara ketukan keras dari atap kabin membuatnya tersentak. 3 ketukan, jeda, lalu 2 ketukan, ritme aneh seperti sandi. Andra tahu itu bukan suara ranting yang jatuh. Itu adalah ketukan yang disengaja. Ia menelan ludah, rasa takutnya berubah menjadi panik. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, berharap bisa melesat keluar dari tempat ini. Tapi truknya seperti ditahan sesuatu. Kecepatan truknya tidak bertambah, meskipun ia menginjak pedal gas hingga penuh. Dari kaca samping, ia melihat bayangan-bayangan aneh melintas di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak sangat cepat, seolah melayang di udara. Ia kembali menatap spion tengah, yang ia tutup tadi. Dan ia melihat sebuah tangan kurus dengan kuku panjang dan hitam, mencakar-cakar spion itu dari dalam. Andra membuang spion itu dengan ketakutan, dan ia berteriak. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, berharap bisa melesat keluar dari tempat ini. Tapi truknya seperti ditahan sesuatu. Kecepatan truknya tidak bertambah, meskipun ia menginjak pedal gas hingga penuh. Dari kaca samping, ia melihat bayangan-bayangan aneh melintas di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak sangat cepat, seolah melayang di udara. Ia kembali menatap spion tengah, yang ia tutup tadi.
Dan ia melihat sebuah tangan kurus dengan kuku panjang dan hitam, mencakar-cakar spion itu dari dalam. Andra membuang spion itu dengan ketakutan, dan ia berteriak. Ia menjerit, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memperbaiki ban ini. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini. Ia mengambil kunci roda, dan ia melihat jejak kaki kecil yang aneh di lumpur. Jejak kaki itu tidak berbentuk manusia, melainkan seperti jejak kaki anak-anak yang memiliki 3 jari, dengan kuku yang panjang dan tajam. Andra menelan ludah, ketakutan yang ia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup bagasi alat dan berlari ke arah kabin truk, berharap bisa segera pergi dari tempat mengerikan itu. Ia memanjat masuk ke dalam kabin, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Ia berpikir bahwa ia sudah aman, tetapi ia salah. Kepungan makhluk malam. Dari kaca samping, Andra melihat puluhan sosok putih melayang di antara pepohonan. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang dengan gerakan yang anggun dan aneh. Mereka memakai gaun putih lusuh, rambut panjang mereka tergerai, menutupi wajah mereka. Mata mereka bolong, hanya 2 lubang hitam kosong. Mulut mereka ternganga tanpa suara, seolah sedang berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mereka bergerak serentak, seperti sebuah pasukan yang tak terlihat, mendekat ke arah truk. Lampu depan truknya tiba-tiba meredup, aki menjerit, dan mesin mulai tersendat-sendat. Andra tahu, mereka sedang menyedot energinya. Andra membunyikan klakson, berharap bisa menakuti mereka. Tetapi klaksonnya hanya menghasilkan suara serak, seolah ada sesuatu yang menahannya. Klakson itu tidak berbunyi, hanya sebuah suara yang memilukan. Sosok-sosok itu menempel di kaca, menatapnya tanpa mata. Wajah mereka yang buram kini terlihat jelas, penuh dengan luka bakar yang mengerikan. Kulit mereka melepuh, dan rambut mereka hangus. Andra berteriak, ia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Udara di dalam kabin terasa semakin tipis, dan ia kesulitan bernapas. Ia merasa seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ia memejamkan matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tiba-tiba, semua sosok itu lenyap seperti ditiup angin. Hutan kembali sunyi, dan lampu truk kembali menyala dengan terang. Jalan aspal muncul kembali, seolah tidak pernah hilang. Andra tidak berpikir 2 kali. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, dan truknya melesat keluar dari hutan, meninggalkan tempat terkutuk itu sejauh mungkin. Ia tidak menoleh ke belakang, ia tidak ingin melihat apa yang ia tinggalkan. Ia terus mengemudi, hingga akhirnya ia melihat lampu kota kecil di kejauhan. Ia akhirnya selamat, setidaknya, ia berpikir begitu. Ia menjerit, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memperbaiki ban ini. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini. Ia mengambil kunci roda, dan ia melihat jejak kaki kecil yang aneh di lumpur. Jejak kaki itu tidak berbentuk manusia, melainkan seperti jejak kaki anak-anak yang memiliki 3 jari, dengan kuku yang panjang dan tajam. Andra menelan ludah, ketakutan yang ia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup bagasi alat dan berlari ke arah kabin truk, berharap bisa segera pergi dari tempat mengerikan itu. Ia memanjat masuk ke dalam kabin, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Ia berpikir bahwa ia sudah aman, tetapi ia salah. Ia melihat ke arah kursi penumpang, dan ia melihat bayangan hitam yang duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Andra berteriak, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup.
Luka yang tertinggal. Setelah beberapa kilometer, ia akhirnya tiba di sebuah SPBU yang masih buka. Andra menepi, tubuhnya masih gemetar hebat. Petugas SPBU menatapnya heran, melihat wajahnya yang pucat dan pakaiannya yang basah kuyup. "Mas, tanganmu berdarah," kata petugas itu. Andra menunduk, dan ia melihat telapak tangannya penuh goresan panjang, seperti cakaran yang dalam. Darah masih menetes dari luka-luka itu. Ia tidak ingat kapan luka itu terjadi. Ia tidak merasakan sakit sama sekali selama ia berada di hutan. Ia memeriksa ban baru yang ia pasang, dan ia melihat goresan kuku di velg logam. Goresan itu membentuk pola lingkaran seperti simbol kuno, seolah sebuah tanda. Andra menelan ludah, ia tahu itu bukan goresan biasa. Bau anyir samar masih menempel di kabin meskipun ia sudah menyemprotkan parfum. Bau itu seperti kutukan yang tidak bisa dihapus. Malam itu, Andra memilih untuk tidur di dalam SPBU, tidak sanggup melanjutkan perjalanannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah buram tanpa mata yang menatapnya. Ia merasa seolah mereka masih mengikutinya. Ia tidak bisa tidur, ia hanya bisa menunggu pagi datang. Pagi datang, tetapi sinar matahari tidak mampu menghapus mimpi buruk yang ia alami semalam. Petugas tua SPBU itu menatapnya serius ketika Andra menceritakan semua yang ia alami. "Mas, jalan yang Mas lewati itu disebut orang hutan laras. Sudah banyak korban di sana," katanya pelan. "Konon, puluhan tahun lalu di sana ada kecelakaan truk berisi rombongan pengantin yang tewas terbakar. Arwah mereka dipercaya menahan siapa saja yang lewat tengah malam." Andra menelan ludah, ingatan sosok wanita di spion kembali menghantuinya. Ia menjerit, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memperbaiki ban ini. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini. Ia mengambil kunci roda, dan ia melihat jejak kaki kecil yang aneh di lumpur. Jejak kaki itu tidak berbentuk manusia, melainkan seperti jejak kaki anak-anak yang memiliki 3 jari, dengan kuku yang panjang dan tajam. Andra menelan ludah, ketakutan yang ia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup bagasi alat dan berlari ke arah kabin truk, berharap bisa segera pergi dari tempat mengerikan itu. Ia memanjat masuk ke dalam kabin, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Ia berpikir bahwa ia sudah aman, tetapi ia salah. Ia melihat ke arah kursi penumpang, dan ia melihat bayangan hitam yang duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Andra berteriak, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Kutukan Jalan Wonokerto. Petugas tua itu menasihati Andra untuk menyalakan doa setiap kali ia melewati jalan itu, dan untuk tidak pernah berhenti di sana. Andra hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi rasa takut. Ia pamit, dan ia berjalan ke arah truknya. Saat ia memeriksa spion tengahnya sekali lagi, ia terpaku. Bayangan wanita berambut panjang masih terlihat samar di kursi belakang. Wanita itu tidak tersenyum lagi, ia hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Andra menutup mata sejenak, menyadari bahwa teror itu mungkin belum benar-benar selesai. Ia tidak bisa melarikan diri dari mereka. Mereka sudah mengikutinya. Ia membuka matanya, dan ia melihat sosok-sosok yang menempel di kaca truknya, menatapnya tanpa mata. Ia melihat bayangan-bayangan itu di seluruh truknya, di kaca depan, di kaca samping, di mana-mana. Ia menjerit, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di sebuah rumah sakit. Petugas SPBU itu yang menemukannya. Ia mengatakan bahwa Andra ditemukan pingsan di samping truknya. Andra tidak bisa melupakan apa yang ia lihat. Ia tidak bisa tidur, ia tidak bisa makan, ia tidak bisa melanjutkan hidupnya. Ia menjual truknya, ia berhenti dari pekerjaannya sebagai sopir.
Tetapi ia tidak bisa melarikan diri dari mereka. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan dari hutan laras. Ia mendengar tawa anak kecil, jeritan yang mengerikan, dan suara lagu keroncong kuno. Ia tahu mereka masih mengikutinya. Mereka tidak akan pernah melepaskannya. Ia melihat bayangan wanita berambut panjang di setiap cermin yang ia lihat, dan ia tahu bahwa ia akan mati di tangan mereka. Ia menjerit, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus memperbaiki ban ini. Ia harus pergi dari tempat terkutuk ini. Ia mengambil kunci roda, dan ia melihat jejak kaki kecil yang aneh di lumpur. Jejak kaki itu tidak berbentuk manusia, melainkan seperti jejak kaki anak-anak yang memiliki 3 jari, dengan kuku yang panjang dan tajam. Andra menelan ludah, ketakutan yang ia rasakan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menutup bagasi alat dan berlari ke arah kabin truk, berharap bisa segera pergi dari tempat mengerikan itu. Ia memanjat masuk ke dalam kabin, mengunci pintu, dan menghela napas panjang. Ia berpikir bahwa ia sudah aman, tetapi ia salah. Ia melihat ke arah kursi penumpang, dan ia melihat bayangan hitam yang duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Andra berteriak, dan ia jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam kabin, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia pingsan. Ia melihat keluar, dan ia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu bergerak dan menari, seolah hidup.